Shalom, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Donatila dari PKK 5. Pada video kali ini saya akan membacakan materi bab 6, yaitu Manusia, Nilai Moral dan Hukum. A. Hakikat nilai moral dalam kehidupan. Yang pertama, nilai. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik atau minat seseorang dan kelompok. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Menurut Max Sellers mengatakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya dan luhurnya. Menurutnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam 4 tingkatan, yaitu yang pertama, nilai kenikmatan. Nilai kenikmatan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan indera yang memunculkan rasa senang, menderita, atau tidak enak. Yang kedua, nilai kehidupan, yaitu nilai-nilai yang penting bagi kehidupan, yakni jasmani, kesehatan, serta kesejahteraan umum. Yang ketiga, nilai kejiwaan. Nilai adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keindahan, dan pengetahuan murni. Yang keempat, nilai kerohanian, yaitu tingkatan ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci. Sementara itu, Noto Nagoro membedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang bersifat rohani manusia yang dibedakan dalam 4 tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, nilai kebenaran, yaitu nilai yang bersumber pada rasio, budi, akal, atau cipta manusia. Yang kedua, nilai keindahan atau estetis, yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia. Yang ketiga, nilai kebaikan atau nilai moral, yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak manusia. Yang keempat, nilai religius, yaitu nilai kerohanian tertinggi dan bersifat mutlak. Nomor 2, yaitu moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang sinonim dengan kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai, dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya sosial, moral, dan religi. 3. Pengertian hukum. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar menjadi serasi antara warga masyarakat dan sistem sosial yang dibangun oleh suatu masyarakat. Pola-pola perilaku merupakan cara-cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tersebut. B. Problema pembinaan nilai moral. Tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai, ditinjau dari aspek lahiriah, yaitu untuk mencapai ketertiban atau kedamaian, dan jika ditinjau dari aspek batiniah, yaitu untuk mencapai ketenangan atau ketentraman. Salah satu contoh adalah masalah perkawinan. Perkawinan apabila terjadi menurut prosedur atau menurut aturan yang ada dalam masyarakat, maka orang akan melaksanakan perkawinan, demikian dikatakan yang bermoral. Sebaliknya, jika perkawinan yang dilakukan tidak melalui prosedur atau tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam masyarakat, maka perkawinan itu dikenal sebagai perkawinan yang dengan cara tidak bermoral. C. Manusia dan hukum. Sebagai subjek, manusia mempunyai kepentingan di dunia ini, mempunyai tuntunan yang diharapkan untuk dipenuhi atau dilaksanakan, mempunyai kebutuhan hidup. Oleh karena itu, kebutuhan manusia selalu diganggu oleh bahaya di sekelilingnya. Maka manusia menginginkan adanya perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya. Jangan sampai selalu diganggu oleh berbagai bahaya tersebut. Maka kemudian terciptalah perlindungan kepentingan berbentuk kaedah sosial. Termaksud di dalamnya adalah kaedah hukum. Tatanan kaedah sosial dibagi menjadi 2, yaitu kaedah sosial dengan aspek kehidupan pribadi dan kaedah sosial dengan aspek kehidupan antar pribadi.
Kaedah sosial dengan aspek kehidupan pribadi yaitu kaedah agama dan kaedah kesusilaan. Sedangkan kaedah sosial dengan aspek kehidupan antar pribadi adalah kaedah sopan santun dan kaedah hukum. Tujuan kaedah agama dan kaedah kesusilaan adalah agar manusia menjadi sempurna, agar tidak ada manusia yang menjadi jahat. D. Hubungan manusia dan hukum. Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukumnya. Maka akan dibutuhkan bahan yang bersifat semen perekat, yaitu adalah hukum. Manusia di samping bersifat sebagai makhluk individu, juga berhakikat dasar sebagai makhluk sosial. Untuk mewujudkan keteraturan, maka mula-mula manusia membentuk suatu struktur tatanan atau organisasi di antara dirinya yang dikenal dengan istilah tatanan sosial, yang bernama masyarakat. Untuk menciptakan keteraturan, maka dibuatlah hukum sebagai alat pengatur. Yang pertama, komponen hukum adalah substansi atau isi hukum yang bersangkutan. Kedua, komponen hukum adalah struktur, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum. Ketiga, komponen yang kultur atau budaya dari masyarakat hukum yang bersangkutan. Kerja hukum sebagai alat pengatur masyarakat adalah bersifat sistemis. Hukum dibuat dan ditujukan berpulang kepada kesadaran atau kehendak manusia yang bersangkutan itu sendiri. Hukum dapat digunakan untuk membebaskan manusia dari ketindasan, namun hukum juga dapat digunakan sebagai sarana penindasan karena hukum hanyalah digunakan sebagai alat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.